Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada minggu ini adalah minggu pertama kita akan menyambut perjamuan kudus. Kami mengalu-alukan kedatangan yang beribadah di dalam gereja maupun secara online. Kita bersyukur karena Tuhan memelihara kita sepanjang minggu ini, dan kita mau berdoa sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, dan semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat firman-Mu berada di dalam hati kami, Engkau membangunkan kami, Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami. Di dalam semua yang kami lakukan Tuhan, tolong supaya Engkau berada di hadapan kami, menegur kami akan segala kesalahan dan dosa kami, dan Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan untuk jemaat yang sudah datang beribadah di dalam rumah Tuhan, maupun yang mendengar kesaksian ini melalui online. Kami berdoa supaya Roh Tuhan bekerja di dalam hati kami masing-masing, dan setiap orang dapat mendengar akan firman Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian ini, pemimpin pujian serta tim pujian pada pagi hari ini, juga khususnya untuk penyampai firman Tuhan, supaya Engkau Tuhan mengurapi, memberikan firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, di situ aku ada. Dan apapun yang kita lakukan pagi hari ini, Tuhan menyertai kita. Karena sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi, kita percaya mendatangkan kebaikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Lah nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang tidak Kau izinkan di dalam hidup kami untuk membentuk kami menjadi yang terbaik. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya hanya waktu Tuhan yang akan menentukan segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik di dalam hidup kami. Kami memulakan kebaktian kami Tuhan ini di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita tahu Dia yang terbesar dan termulia di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita menyanyikan lagu Kau Terbesar dan Mulia. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
karena kita dapat melihat bukti kasih Yesus. Yesus menderita, memberikan kita keselamatan, menggantikan kita, dan kita hidup menyenangkan Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, kita datang di dalam doa kita pagi hari ini. Kita mau memperingatkan kembali penderitaan Yesus di kayu salib, menggantikan kita, karena terlalu besar kasih Yesus di dalam hidup kita. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat, haleluya, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar darah-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, Haleluya, 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 haleluya. Mari saudara, kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan Tuhan pagi ini. Sila duduk. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, glory, glory. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sila duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan pesan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, sekarang kita akan menerima perjamuan kudus. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Apakah kita telah siap menerimanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus?
Saudara, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Dia. Artinya, Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Sebab itu marilah kita mengenangkan dan memberitakan kematian-Nya sebagai tanda bahwa kita mengaku Tuhan Yesus mati karena dosa kita dan telah bangkit dari di antara orang mati. Haleluya. Kita akan serahkan roti dan air anggur yang melambangkan tubuh Kristus dan darah Yesus. Semua yang mengaku dan telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat boleh mengambil bagian. Oke, ini ada dua bagian ya. Roti itu di atas ya, dan air anggur di bawah ya. So, berbeda sedikit. Dan juga yang mengikuti ibadah ini online boleh siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Kita semua bangkit diri, kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami ucap syukur karena dapat menyertai perjamuan kudus yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu atas apa yang dilakukan oleh Kristus. Dia telah mati karena dosa kami di atas kayu salib. Tuhan, kami memperingati korban dan penderitaan Kristus yang mendatangkan penyelamatan sempurna kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Siapkanlah hati kami, pimpinlah dan memberkati perjamuan ini agar segala yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita angkat suara kita dan memuji Dia. Terima kasih Tuhan atas kehadiran kuasa-Mu Tuhan dan berkat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Oke, mari kita siapkan untuk memberi kepada Tuhan pagi ini. Sebelum itu, selamat datang
hadir. Pagi ini ada yang pertama kali hadir? Ada? Tidak ada. Puji Tuhan. Oke, sebelum itu sedikit pengumuman. Jangan lupa persekutuan doa kita melalui online setiap hari Jumaat jam 9 malam. Ya, dan juga jemputlah teman-teman Anda ya. Mungkin mereka bikin perlu data ya, online itu kita akan bantu ya, dan mereka juga boleh datang langsung ke sini dan data di gereja ya, tidak ada masalah ya. Dan juga pemberian masih kami terima online atau boleh serahkan di gereja, boleh datang langsung di sini ya, hari Selasa hingga hari Sabtu ya, atau hadir di sini hari Minggu, atau memberi kepada wakil ya, kita di Pucung ya, di Pucung ya, ada 2 tempat di Pucung, boleh serah kepada Ibu Irma atau Ibu Jingki. Oke, haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena segala yang Engkau lakukan terhadap hidup kami. Kami terima Tuhan. Oh, kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Segala pemberian-Mu Tuhan, berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, terima kasih. Semua yang kita ada, semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Dan pagi ini kami ingin kembalikan sebagian dari itu. Terimalah pemberian kami, Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan. Ya, selamat pagi kepada semua. Sekali lagi kita diberikan peluang ya, diberikan oleh Tuhan, kita bisa berjumpa lagi ya dalam gedung ini, persekutuan, untuk menyembah dan seterusnya. Sekarang untuk mendengar daripada firman Tuhan ya. Sila bukakan telinga ya, mata ya. Mata jangan tengok saya ya, tapi mata mesti tengok Yesus. Telinga bukan untuk Yesus ya. Apa yang Pak mau ceritakan hari ini ialah mengenai penyembahan ya. Seterusnya ya, kita sambung ya firman yang Pak telah bagi penyembahan, dan kita teruskan minggu ini juga. Jadi sebelum kita bermula, mari kita tunduk kepala kita dan berdoa ya. Terima kasih ya Bapa di syurga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa agarnya Roh Kudus bersama dengan setiap hamba di sini, setiap jiwa di sini, supaya apa yang kita akan dengar daripada tulisan-Mu akan kita pakaikan dan kita lakukan, kita faham dan mengerti maknanya dalam hidup kita. Bagaimana caranya dan bentuknya penyembahan seseorang yang percaya. Jadi Roh Kudus, saya berdoa bersungguh-sungguh agar Engkau akan membukakan hati setiap orang di sini. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa. Amin. Amin. Haleluya. Ya saudara-saudari, mari kita lihat dalam Alkitab ya. Alkitab dalam Matius. Oke. Kitab Matius ya, pasal yang keempat.
Kita Matius pasal yang keempat ini sesuatu yang kita sering dengar ya dalam khotbah-khotbah yang diberikan oleh pendeta-pendeta dan pastor-pastor, yaitu dalam Matius pasal 4 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Jadi saudara-saudari, kita yang percaya, kita memang sudah baca pasal ini kan. Pasal ini mengenai ataupun ayat-ayat di sini berkenaan dengan apa? Percobaan Yesus, di mana iblis telah membawa Yesus dia kepada padang gurun dan dia mencobai Yesus. Masih ingat tak berapa percobaan ada dalam Matius pasal 4 ayat pertama hingga 10? Berapa percobaan yang iblis cuba mencobai Yesus? Jawapannya ialah 3 percobaan ya, 3 percobaan. Hari ini kita mau teliti ya, meneliti percobaan yang ketiga ya, yang ketiga. Dan ini kalau saya baca ayat pertama dulu, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, kita lihat di sini ya, kita baca ya. Siapa yang membawa Yesus ke padang gurun? Bukan iblis. Ya. Di sini tulis bahawa maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Jadi Roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai ya. Dan yaitu selepas berpuasa 40 hari dan 40 malam. Jadi ayat 3 ya, ayat 4 ialah percobaan yang pertama. Lepas tu 5, 6 percobaan yang kedua. Tadi kita sudah bersama-sama dalam perjamuan kudus kan. Perjamuan kudus itu juga merupakan sesuatu apa yang kita makan. Kita makan roti kan, roti yang melambang tubuh Yesus. Tapi ayat-ayat yang dituliskan dalam Alkitab juga merupai roti juga ya, seperti dalam percobaan yang pertama ya. Jadi dalam Alkitab ini baca ya tulisan-tulisan firman ya, dia amat penting bagi hidup kita. Jadi kita Bapak nak baca ya ayat yang ke-7 di sana. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ya, akulah ada tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Dan ayat ke-8 yaitu percobaan yang ketiga. Dan sekali lagi ya, iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Nah, ini satu padang gurun tau. Padang gurun dia bawa dia ke satu gunung yang sangat tinggi. Di padang gurun ada gunung yang sangat tinggi ya. Ya, dan dia tunjukkan, dia perhatikan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Semua kerajaan. Macam mana nampak semua kerajaan dunia? Ya, kalau nampak pun pasir saja kan, padang gurun. Tetapi dalam percobaan ini, ya, di antara Yesus dengan iblis bisa dia tunjukkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan dia berkata kepada Yesus, semua itu aku kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Ya, kalau saya letakkan satu kotak besar ya, kotak besar, dalam kotak itu ada wang, duit, ya, ada wang, 100 ringgit punya wang, ya, satu kotak yang besar, ya, pasti kita punya mata akan menjadi lebih besar. Mungkin 2 mata jadi 3 mata ya. Wah, lihat wang yang begitu besar. Jadi ini bukan wang saja, dia tunjukkan kerajaan semua dalam dunia ini dan kemegahannya semua. Iblis itu perlihatkan kepada Yesus, dan dia hanya ada satu syarat saja.
Satu syarat saja. Sujud menyembah saya. Itu saja. Tak payah bayar apa-apa. Ya. Sujud saja. Senang tak buat sujud? Sujud. Ini semua saya bagi. Satu syarat saja dia bagi kepada Yesus. Akan tetapi, kalau kita baca seterusnya ya, dalam ayat yang ke-10, maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah, itu jawaban Yesus. Saya nak fikir ya, saya nak tanya, adakah itu jawapan yang sama yang kita akan berikan? Ya. Bila seseorang mencobai kita, ya, mencobai kita dengan kesenangan dan kata satu syarat saja, kau sembah saya saja. Adakah jawapan kita sama seperti Yesus? Pergi, hanya berarti dia pergi, jauhkan engkau daripada saya. Sebab apa? Sebab Yesus, dia katakan dalam Alkitab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Hanya Dia. Menyembah, sujud menyembah siapa? Bukan iblis. Sujud menyembah Yesus kepada Allah, kepada Allah Bapa kita. Sujud menyembah Dia. Hanya Dia sahaja. Hanya Dia sahaja. Saudara-saudari, saya nak bertanya di sini. Apakah itu artinya penyembahan? Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris, worship, ya, penyembahan. Penyembahan kita tahu bukan setakat bila kita mula bernyanyi, ya. Penyembahan itu bukan setakatnya lagu-lagu rohani saja, bukan setakat itu saja. Kalau lagu-lagu rohani yang kita nyanyi itu adalah penyembahan seluruhnya, maka tak payah datang ke gereja lagi, di rumah pun boleh buat, ya. Penyembahan bukannya bila pemain muzik bermula bermain gitar, bukan setakat itu saja. Penyembahan itu bukan hari Minggu sahaja. Setiap hari Minggu saya pergi mana? Pergi gereja. Buat apa? Oh, menyembah. Hari Minggu saya pergi gereja menyembah. Jadi hari lain kau pergi mana? Dan buat apa? Jadi penyembahan ini bukannya hari Minggu, hari Sabtu, hari Isnin, hari Selasa. Dia bukan bergantung kepada apa hari ini. Penyembahan itu bukannya masa saja. Berartinya saya menyembah masa pagi saja, atau malam saja, atau tengah hari saja, atau di kantor saja. Bukan setakat itu. Jadi kalau penyembahan dia bukannya bergantung kepada hari yang mana satu, bukannya bergantung kepada masa, bukan hanya setakat lagu-lagu yang kita nyanyi, bukan saja firman yang kau dengar itu, ya, firman yang kau dengar, bukan setakat. Kita lihat di sini, Yesus jawab kepada iblis, pergi, hanya menyembah Allah Bapa kita saja dan berbakti. Jadi apa penyembahan yang dituliskan dalam Alkitab? Ya, selalunya di gereja-gereja kita katakan, oh, hari ini worship team. Bermakna kita sudah pergi, oh, worship ini kita berkait dengan apa? Pemain music, itu worship. Sebenarnya itu bukan hanya worship, itu salah satu, ya, perbuatan penyembahan, bukan seluruhnya. Worship, penyembahan ini bergantung kepada apa? Hidup kita. Hidup setiap saat, hidup. Ya, hidup kita. Kita pun ada lihat kan, bila ada pemain bola sepak, bola sepak. Siapa kenal sini bola sepak terkenal, siapa nama dia?
Lionel apa? Messi kan? Ada dengar? Messi. Lagi satu siapa? Kita semua kenal Ronaldo kan? Kalau kau tengok banyak orang yang nampak hanya ni dua pemain ni, wah, menyembah, betul-betul menyembah kan? Wah, betul-betul menyembah. T-shirt pakai pun Messi, nombor pun mesti nombor 10. Semua dia, wah, serupa apa? Serupa Messi. Serupa. Mereka semua begini. Penyanyi masuk pun sama. Tetapi kalau orang percaya, macam mana kita menyembah Yesus, menyembah Allah? Adakah kita mau serupa? Ada juga yang pakai t-shirt Yesus, dia pun takut. Kalau pakai Messi, dia jalan bagaimana tau? Kalau Messi, wah, Messi nombor 10, dia jalan tegak. Kalau pakai kata Yesus, dia macam mana dia berjalan? Penyembahan bukan setakat mulut, bibir sahaja, iaitu cara hidup kita. Kita mesti betul-betul mengerti apa itu penyembahan. Penyembahan itu merupakan sesuatu yang kita hidup, yang kita bisa ceritakan kepada orang lain. Kita bisa beritahu. Kalau seorang tengok, ya, anda, dia kata, dia tahu ini seorang penyembah Bapa kita di syurga. Dia tahu, dia tengok, dia sudah tahu. Dia tahu. Zaman engkau sama tak tahu. Engkau tahu siapa itu John Travolta? Pernah dengar nama ni? Saturday Night Fever, tahu? Tak pernah. Oh, ini bukan zaman kau. Itu zaman tu. Kalau John Travolta tak pernah. Oh, siapa dengar? Siapa pernah? Adik tak pernah? Pernah ya? Dia punya gerak-geri pun orang sudah tahu kan? Itu cara manusia menyembah manusia lain. Tetapi cara kita sebagai seorang percaya menyembah ialah bila orang nampak kita, lihat kita, dia tahu kita seorang penyembah. Dia sudah tahu kita seorang penyembah. Kerana penyembahan ini merupakan satu perhubungan di antara kita dengan Allah. Satu perhubungan. Bukan setekatnya selepas bagi firman, selepas menyanyi, itu saja. Saya punya tugas menyembah sudah selesai. Saya punya tugas menyembah sudah selesai. Tak, dia tak selesai. Sebab penyembah itu setiap hari, setiap masa. Hidup seseorang percaya. Bila Yesus kata kepada iblis, pergi. Apakah iblis mau Yesus lakukan? Dia katakan, saya akan berikan semua ini kepadamu. Hanya satu syarat, iaitu sujud dan menyembah. Itu saya, sujud. Jadi penyembahan itu, kenapa iblis suruh Yesus sujud? Kenapa? Dan bukan berkata saja, sujud. Sebab sujud itu artinya apa? Seorang yang sujud menyembah berarti apa? Kau tahu tak? Kau masih ingat tak? Bila Yesus di taman Getsemani, dia berdoa. Dia bersama dengan Allah sebelum dia disalibkan. Bagaimana dia berdoa? Dalam Matius pasal 26 ayat 38, dia kata Yesus punya muka di atas tanah sampai dia sujud. Sujudnya bukan melutut tak, itu bukan sujud. Melutut bukan sujud. Sujud berarti dia sampai muka anda di atas tanah. Iblis mau Yesus sujud macam itu, saya akan berikan semua ini. Bila kita menyembah hari ini, zaman ini, tak ramai ya kita dengar orang-orang percaya mereka sujud menyembah. Tak ramai, kau tengok, tak ramai. Iblis mau Yesus sujud. Dia tak kata Yesus kau boleh berdiri, boleh duduk menyembah saya. Dia kata sujud. Iblis cobai kita untuk dia punya kepuasan. Kepuasan
Yesus, bukan untuk manusia. Dia bukan fikir tentang manusia. Dia bukan nak jaga kau tau. Dia hanya jaga dia sendiri. Iblis kata, saya tak mau wang-wang kemegahan dunia. Saya tak nak. Kau nak ambil saja, saya tak nak. Saya hanya kau sujud pada saya, menyembah saya. Penyembahan. Jadi ikutlah saudara-saudari, bila kita berdoa dan kita katakan kepada Yesus, kita kata, Yesus, ubahlah saya. Biarlah ada perubahan dalam hidup saya. Dan bila Yesus melakukan sesuatu perubahan, kita tidak mau terima. Kita tidak mau terima. Sebab kalau kita benar-benar menyembah, sujud, berbakti, dan kita mesti kata kepada iblis apa? Kepada dunia ini apa? Hanya pergi. Berarti tak boleh pilih dua. Tak boleh pilih dua. Pergi. Hanya menyembah Bapa kita di syurga sana. Itunya cara Yesus mengajar kita untuk menyembah. Jadi dalam pasal 4, ya, dalam percobaan yang ketiga ini, kita belajar ya di sini, kita ambil tahu ya di sini ya. Yaitu bila kita menyembah, kita mesti pergi jauh. Bukan kita pergi jauh, kita mesti tolak iblis ke tepi. Tak payah kita lari daripada iblis. Kita tolak iblis ke tepi, sujud dan berbakti. Berbakti ini bukannya melayani saja. Ya, berbakti. Itunya cara orang-orang menyembah Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit ya. Mari kita bangkit. Haleluya. Saya jemput ya. Bukan yang kata worship team ya, nanti dia bilang ya, jangan worship saja ya. Worship team ya, team worship supaya datang. Ada lagu. Jadi bila masa kau di rumah, di mana saja, ya, bila kita menyembah, jangan kita ada segan-segan untuk bersujud ya di depan Allah. Ya, jangan ada. Kalau manusia bisa bersujud di hadapan manusia, apatah lagi kalau kita sujud di hadapan Bapa kita di syurga. Haleluya. Mari kita naikkan satu lagu ya. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu, Ya, dengan darah Yesus. Kau selamatkanku. Haleluya. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanannya Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk
kasih Allah kepada kita semua. Betapa besarnya kasih Allah sampai Dia mengutuskan anaknya Yesus Kristus supaya datang ke dunia, mati di kayu salib demi untuk menebus dosa manusia, semua manusia. Agar siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia bisa memperolehi hidup yang kekal. Ya, saudara-saudari yang juga akan sedang menonton ya secara online, kalau anda belum lagi kenal kepada Yesus Kristus, ataupun sudah kenal tetapi belum lagi menerima Yesus sebagai satu-satu juru selamat, maka saya berdoa bahwa firman Tuhan akan menjamai hidup engkau. Agarnya pada suatu hari nanti hati anda akan dibuka, jiwa anda akan dibuka dan melihat dan mengetahui kebenaran, supaya kita semua sama-sama pada suatu hari nanti akan bersama-sama dengan Yesus Kristus di syurga. Terima kasih. Mari kita naikkan doa ya sebelum kita bersurai daripada tempat ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di syurga, terima kasih kerana Engkau telah memberikan masa ini bagi kami semua ya Bapa, untuk berada di sini menyembah, dan bukan hanya di gedung gereja untuk menyembah, tetapi penyembahan itu merupakan kehidupan kita setiap masa. Apa yang kita lakukan di gereja dan di luar gereja juga ya Bapa. Roh Kudus, kami berdoa akannya Engkau akan membimbing kami dari saat ini. Bila kita kembali ke rumah-rumah, ke tempat masing-masing, biarlah Roh Kudus pergi bersama dan menyertai kita, dan juga malaikat-malaikat-Mu ya Tuhan. Dan saya berdoa agarnya darah Yesus Kristus akan mengalir dalam hidup kita dan membersihkan dosa-dosa kita, mengampuni segala pelanggaran dan kesalahan yang kita telah lakukan, agarnya kita kudus di hadapannya. Mari kita angkat tangan dan terimalah berkat daripada Tuhan ya. Ya Bapa di syurga, terima kasih, kami naikkan tangan kami untuk menerima berkat dan kasih karunia daripada-Mu. Curahkanlah kepada saudara-saudari dan hamba-hamba-Mu di sini, dan juga yang akan menonton secara online sebentar lagi ya Bapa, dan juga ahli keluarga kita semua yang tidak bisa bersama dengan kita di sini. Dan saya berdoa Kau akan berikan mereka kesehatan dan juga damai sejahtera datang daripada syurga. Dan kami berdoa agarnya Engkau akan membawa kami semua pada tempat dan masa yang Kau akan tentukan bagi kami semua. Dan kalau itu tidak menjadi, maka Bapa, kita bersama-sama berjumpa di syurga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat untuk kami semua. Untuk notifikasi mingguan, tekan subscribe dan loceng.